Oke. Nah, hadirin sekalian, itulah kenyataan. Dan kalau dari sisi pengamalan-pengamalan, saya belum pernah mendapatkan pembenaran dari Ki Haji Hasyim Asy'ari membenarkan tahlilan selamatan. Bahkan kalau antum membaca kitab beliau tentang masalah-masalah keagamaan, beliau masih memberikan apresiasi kitab-kitab dan juga pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Bahkan definisi beliau tentang masalah bid'ah cukup baik. Tentang ahli sunnah, tentang masalah wali yang saya turunkan di buku saya, juga pernyataan beliau tentang masalah bagaimana mendefinisikan wali, nggak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan dan akan membongkar apa yang seringkali didustakan oleh Ustadz Salafi Wahabi sebagaimana video ini. Oke. Nah, hadirin sekalian, itulah kenyataan. Dan kalau dari sisi pengamalan-pengamalan, saya belum pernah mendapatkan pembenaran dari Ki Haji Hasyim Asy'ari membenarkan tahlilan selamatan. Bahkan kalau antum membaca kitab beliau tentang masalah-masalah keagamaan, beliau masih memberikan apresiasi kitab-kitab dan juga pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Bahkan definisi beliau tentang masalah bid'ah cukup baik. Tentang ahli sunnah, tentang masalah wali yang saya turunkan di buku saya, juga pernyataan beliau tentang masalah bagaimana mendefinisikan wali, nggak ada masalah. Tak perlu panjang lebar dalam persoalan ini mengkaitkan nama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari terkait tidak pernah menemukan pembenaran terhadap persoalan tahlil dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan kemudian memberikan ungkapan bahwa dalam kitab beliau, ya, entah ini yang diteliti kitab yang mana, apa memang Wahabi ini sengaja berdusta atau memang tidak pernah membaca akan tetapi asal-asalan memberikan komentar. Jadi ciri khas Wahabi itu ya kowar-kowar, dan di saat untuk mempertanggungjawabkannya ya tidak berani, atau yang disebut dengan al-kaburi. Mari kita buktikan apakah benar Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak menyinggung dalam persoalan tahlilan, khususnya dalam kitab beliau. Ada kitab namanya Risalatu Ahli Sunnati wal Jamaati. Redaksinya sebagaimana berikut. Walidha qassama Ibnu Abdissalam al-hawadisa ilal ahkami al-khamsati. Ibnu Abdissalam membagikan beberapa hal-hal yang baru terhadap hukum-hukum yang 5. Faqala al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa definisi bid'ah itu pekerjaan yang tidak ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan wajibatun, ya. Wajibatun kata'allumin nahwi wa gharibil kitabi was sunnati mimma yutawaqqafu fahmus syari'ati alaihi. Bid'ah dibagi 5. Yang pertama adalah konsep hukum wajib, seperti halnya belajar ilmu nahwu dan kemudian gharaib dalam Al-Quran dan kemudian As-Sunnah, yang mana hal itu merupakan sesuatu dibutuhkan dalam ranah memahami syariat. Wa muharramatun, dan kemudian opsi yang kedua adalah bid'ah yang diharamkan, kamal habil qadariyati wal jabariyati wal mujassimah, seperti halnya madhab qadariyah, jabariyah, mujassimah. Dan kemudian wa mandubatun, dan kemudian yang ketiga, opsi ketiga adalah bid'ah yang disunahkan,
ka ihdatsir rubati wal madarisi, seperti halnya membuat rubat ya, padepokan ataupun pendidikan madrasah atau pondok dan sejenisnya. Wa kullu ihsanin lam yuhad fil asril awal, dan kemudian setiap wa kulli ihsanin, setiap sesuatu yang dianggap baik akan tetapi tidak ada di masa dahulu. Kemudian wa makruhatun, opsi yang keempat adalah bid'ah yang mana dalam ruang lingkup makruh, kazakhfaratil masajid, seperti halnya menghias masjid, wa tazwikil mashahifi, dan kemudian menghias beberapa mushaf. Dan opsi yang kelima adalah wa mubahatun, bid'ah yang mubahah, kal musafahati aqiba sholati subhi wal asri, dicontohkan seperti halnya bersalaman setelah sholat subuh dan kemudian sholat asar, wa tawassu fil ma'kal wal mashrab wal malbas wa ghairi dzalika, dan kemudian juga memberikan tausiah atau memberikan kelapangan di dalam makanan, minuman, dan kemudian pakaian dan sebagainya. Dari 5 ini kemudian disimpulkan, faiza arafta ma dzukir ta'lam anna maqila, jika Anda mengetahui apa yang disebut di atas itu, ta'lam anna maqila innahu bid'atun, maka Anda mengetahui apa yang dikatakan sesuatu itu yang bersifat bid'ah, katihodis subahah, seperti halnya pakai tasbih, wirid pakai tasbih, wa talafud bin niyah, dan kemudian melafatkan niat, dan selanjutnya wa tahlili inda tasadduqi anil mayyiti ma'a adamil mani'i anhu, dan kemudian tahlil ya, la ilaha illallah inda tasadduq, nalaikana bersedekah, anil mayit, dari mayit, ma'a adamil mani'i anhu, serta tidak ada sesuatu yang menjadi pencegah dari tasadduq itu. Kalau dicontohkan seperti halnya wujudut tirkah, apalagi ada anak yang masih mahjur aleh kayak gitu ya. Wa ziyaratil kuburi wa nahwi dzalika laisa bibid'atin, bahwa mulai yang disebutkan, mulai dari ittihadus subhah, talafud bin niyat, tahlil, tasadduq, dan kemudian ziarah kubur, ini bukan persoalan bid'ah. Jadi kalau kita benar-benar menganalisa apa yang ditawarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, maka sudah jelas bukan lagi dipertanyakan terkait pembenaran Hadratus Syekh tentang tahlilan. Jadi prinsip-prinsip yang seperti ini tidak difahami oleh kalangan Salafi Wahabi, ataupun tidak difahami memang tidak buka kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, asal komentar, ngejos, ngegas, ketika dipertanggungjawabkan tidak mau. Inilah ciri-ciri Wahabi. Ketika didiskusikan tidak mau, ya al-kaburi lah, suka-suka kabur, berani berkoar-koar, mengklaim merasa benar, kemudian pendapat yang lain itu salah. Seperti itu. Ini bukti nyata sesuai dalam redaksi yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.